Anda kembali menyaksikan Business Talk, Saudara. Kini saatnya kita ngomongin yang lebih berat ke fiskal negara. Saya ke Pak Justinus. Pak Justinus, bagaimana kira-kira hitungan fiskal ataupun target pajak kita nanti? Kembali ke akarnya, kebijakan ini 9 bulan dilakukan bertahap. Apakah ini artinya kita memang mendorong industri otomotif tetapi kita melukai penerimaan perpajakan kita? Ya, Mbak Ilona dan para pemirsa, skema insentif PPNBM kendaraan pada saat ini adalah pajak ditanggung oleh pemerintah. Artinya ini masuk dalam skema belanja pajak. Jadi tidak mengganggu penerimaan karena sudah dialokasikan sebagai belanja bagian dari pemulihan ekonomi nasional. Mengenai angka, masih dihitung berapa pastinya karena kita harus menentukan secara spesifik jenis kendaraan, lalu kapasitas produksinya, dan proyeksi penjualan, serta harga dan tarif PPNBM-nya. Tapi perkiraan sudah disampaikan oleh Menko Perekonomian, kira-kira ada sekitar 2 triliun penerimaan PPNBM yang berpotensi hilang. Tetapi kita akan mendapatkan tambahan dari pajak pertambahan nilai penjualan kendaraan ini, termasuk ada potensi lain, diantaranya bea balik nama kendaraan bermotor, pajak kendaraan bermotor untuk pemerintah daerah, dan juga kalau nanti ini menggerakkan perekonomian, tentu saja dari tenaga kerja yang ada akan ada tambahan PPh pasal 21 karyawan serta PPh pasal 23. Nah, kita berharap dari sisi pajak masih bisa mendapatkan gain atau benefit, dan di sisi lain ini akan menciptakan multiplier bagi perekonomian kita. Oke, baik. Saya ke Pak Yongki. Pak Yongki, ini kita tahu bahwa fiskal memang memihak sektor otomotif, tetapi mungkin bisa dipertegas lagi. Bisakah kami diberikan kepastian bahwa bukan dealer atau dealer tidak melakukan akal-akalan soal insentif yang sudah diberikan, tetapi memang insentif yang diberikan pemerintah untuk masyarakat? Ya, tadi seperti saya katakan bahwa APM ini akan menghitung, ya kan, harga berapa yang akan dipasang sesuai dengan peraturan pemerintah yang ada untuk 3 bulan pertama dengan tidak dipungutnya PPNBM untuk mobil-mobil tertentu, maka harganya tentunya sudah pasti bisa diturunkan. Nah, saya yakin sekali bahwa dealer pun demikian. Jadi ini akan terus berkelanjutan dari pabrikan kepada distributor lalu kepada dealer yang langsung menjual ke retail. Nah, disinilah persaingannya adalah di pasar. Nah, kalau andai kata dealer tadi mau bermain, katakanlah mau cari untung, ya mana mungkin bisa cari untung besar kalau andai kata merek lain ya kan membuka harga yang lebih kompetitif, atau bahkan dealer lain ya kan juga memasang harga yang katakanlah tadi jujur bilang ini harganya sekian, margin dia cukup sekian. Ya, bagaimana ini kan persaingan antar dealer dan juga persaingan antar merek yang selama ini terjadi di Indonesia, dan tadi saya katakan tidak ada kartel-kartelan di Indonesia. Satu pasang iklan hari ini begini, harganya sekian, besok lusa juga sudah ada merek lain memasang harga yang barangkali dikasih hadiah, bahkan dikasih tambahan ini dan sebagainya. Karena di sini persaingannya ketat sekali, walaupun sehat selama ini, ya kan, jadi bagus gitu. Jadi ini dari ujung atasnya tadi kan sudah diberikan peraturannya bahwa PPNBM-nya dipotong 100%. Ya kan? Nah, sekarang sampai ke dealer pasti ini akan juga begitu. Nanti ya tinggal di bawah, para salesman dan kemudahan-kemudahan yang lain, leasing, karena jangan lupa 70% dari total penjualan di Indonesia ini dibiayai atau secara kredit atau leasing. Jadi itu juga berperan sekali. Ya kan, di situ juga terjadi persaingan suku bunga antar satu leasing atau bank dengan yang lainnya. Ini juga bersaing ketat. Jadi di sini persaingan kita ini tidak hanya harga, tapi juga persaingan dalam pelayanan, persaingan dalam suku bunga. Apalagi tadi Pak Menko mengatakan bahwa akan ada 0%. Nah, ini yang pasti 3 bulan pertama ini, Maret, April, Mei ini akan ramai sekali. Ya kan, saya yakin. Karena mereka tahu akan berlomba-lomba. Kenapa saya mesti tunggu di bulan April, Mei nanti selanjutnya gitu. Maret, April, Mei atau Juni. Kalau Juni kan saya potongannya tinggal 50%. Ya kan, memang saya berminat, saya akan beli di 3 bulan ini.
Oke, ekosistem dari otomotif memang besar ya, jadi memang sangat menjangkau di perbankan juga. Tapi saya ke Pak Justinus. Pak Justinus, ini apa kabarnya nih dengan dealer yang mengambil mobil dari manufaktur yang sudah bayar pajak sebelumnya, begitu sebelum kebijakan ini keluar? Mereka kan sudah membeli itu dengan harga yang lama. Bagaimana kebijakan ini berlangsung? Ya, PPNBM dikenakan hanya sekali pada saat mobil dijual oleh pabrikan. Dan tentu saja peraturan ini tidak akan berlaku surut, tapi berlaku ke depan sesuai dengan prinsip hukum. Maka bagi pabrikan yang telah menjual dan telah memungut PPNBM dan telah dibeli oleh dealer, tidak akan ada pengembalian PPNBM. Konsekuensinya nanti kendaraan yang dijual masih menggunakan harga lama, atau kalau mau bersaing, terpaksa nanti dealer yang akan mengatur harganya supaya bisa kompetitif. Tapi dari sisi aturan perpajakan akan demikian, kita berlaku ke depan, sehingga tidak ada skema pengembalian PPNBM yang telah dibayar dealer kepada pabrikan. Oke, skemanya diserahkan kepada dealer ya? Ya, untuk mengatur harga demikian. Oke, baik. Pak Jongki, gimana? Nggak apa-apa ya, begitu? Ya, memang itu peraturannya, dan juga, ya memang ini kan begini, berita ini kan tunggu sebetulnya, lama juga ya Pak Yus ya, sudah lama ditunggu. Jadi saya yakin bahwa pasar juga kan agak lemah ini sekarang. Jadi ada di dealer hari ini juga tidak terlalu signifikan jumlahnya, ya kan. Jadi saya pikir ini aman-aman saja, ya kan, karena atau juga stoknya tidak terlalu banyak yang ada di para dealer yang sudah dibayarkan. Oke. Iya, suara Pak Jongki agak terputus-putus, ada gangguan teknis tampaknya. Saya ke Mas Cipta. Mas Cipta, ini menghadapi kejadian luar biasa, artinya kan kebijakan nggak bisa biasa-biasa saja begitu. Dan kenaikan pajak mobil ini kan sama saja mendorong mobilitas penduduk, apalagi ini mendekati Lebaran. Bagaimana redaksional memandangnya? Ya, memang ini dilematis ya. Di satu sisi ingin mendorong konsumsi, salah satunya dengan mekanisme ini PPNBM, tapi di sisi lain memang harus hati-hati, ini kan menjelang Lebaran dan sebagainya. Nah, momen-momen ini biasanya memang dipakai untuk menggenjot penjualan mobil. Nah, dengan ada tambahan ini kalau memang nanti meningkat pesat, nah ini tadi seperti concern kita bersama, jangan-jangan ini memicu mobilitas yang lebih tinggi lagi. Nah, dalam hari ini ya mau nggak mau ya, selain masyarakat juga harus konsisten, pemerintah juga seperti yang sudah digaung-gaungkan ya, kebijakan PPKM dan sebagainya yang sudah dicanangkan ya memang harus semakin tegas, penegakannya harus semakin tegas gitu. Karena ini memang kebijakan sudah diambil dan salah satu risikonya memang itu yang akan terjadi, pasti mobilitas masyarakat mungkin akan meningkat ya. Karena mereka ya kalau punya mobil baru pasti ingin segera untuk mengendarai, untuk bepergian dan sebagainya. Begitu sih saya kira. Oke, Mas Cipta, tadi untuk penjelasan pertama ada terpotong sedikit soal bukti konkret dengan adanya PPNBM mobil ini. Apa yang bisa Anda lihat terutama untuk konsumsi? Jadi untuk konsumsi ini memang sekali lagi ini kalau Oke, apalagi kalau kita lihat kan sekarang untuk saham-saham otomotif juga langsung menyambut kan untuk PPNBM gitu. Iya, memang sebenarnya ini fenomenanya sebenarnya gini, ini semua orang masih menunggu. Pak Yongki tadi juga cerita bahwa menunggu kepastian, apalagi ada cerita OJK juga akan memberikan kebijakan uang muka 0% dan sebagainya. Nah, semua orang saat ini menunggu, artinya memang pemerintah harus segera membuat cuklak dan juknis yang jelas supaya bisa ini kalau memang konsisten mau dijalankan supaya bisa segera dijalankan, karena praktis kalau tidak cepat ya itu tadi industri otomotif dalam beberapa hari atau beberapa pekan ke depan seperti freeze gitu ya, tidak bisa bergerak. Ini juga tercermin tadi Ilona menyebut saham-saham otomotif ini bergeraknya variatif sekali. Astra 2 hari ini justru malah nggak bergerak kemana-mana, tapi di sisi lain ada Indomobil yang melonjak-lonjak. Jadi memang semua masih menebak-nebak nih arahnya mau kemana, begitu sih kurang lebih. Oke, baik. Pak Justinus tadi disebutkan mulai dari Pak Yongki mengatakan menunggu aturan resminya, detailnya seperti apa. Mas Cipta juga mengatakan hal yang sama. Kapan Pak kira-kira aturan resminya dan detail-detailnya keluar? Ya, ini peraturan Menteri Keuangan sedang disiapkan. Kami juga sedang berkomunikasi
dengan asosiasi usaha dan para pihak supaya mendapatkan masukan, informasi, data yang akurat dan kredibel. Sehingga nanti aturannya bisa betul-betul sesuai dengan yang diharapkan. Kami berharap memang karena ini berlaku Maret, tentu saja Maret sudah tersedia peraturannya, sehingga dapat segera dieksekusi. Nah Pak Yongki sekarang sudah bisa mulai melakukan penawaran, lalu nanti dieksekusinya bisa di bulan Maret, sehingga ini akan lebih efektif dan lebih cepat. Oke, Pak Yusinus tadi menyebutkan bahwa kita juga tengah menggodok aturan-aturan insentif untuk sejumlah sektor begitu. Apa kabar nanti sama target pajak kita? Apakah ini tidak memicu shortfall pajak? Ya, beberapa stimulus atau insentif yang diberikan terkait dengan pajak memang sesuai dengan alokasi di dalam program pemulihan ekonomi nasional. Kami sudah melakukan pencadangan sepanjang masih memenuhi kuota atau pagu di dalam biaya itu tidak ada masalah. Tetapi kalau ada tambahan untuk akan kita diskusikan lagi, karena kita berharap melalui realokasi refocusing anggaran tanpa menambah atau memperlebar defisit, kita bisa memberikan stimulus yang cukup dan tepat secara sektoral maupun secara regionalnya, Mbak. Oke, baik. Mas Cipta, ini kita sedikit mempertegas, meski sejumlah insentif, ini insentif pajak mobil kita sudah diskusikan, tadi pemerintah mengatakan tengah menggodok, sejumlah sektor juga akan menerima insentif begitu. Tapi apakah ini dapat efektif, di samping kita melihat vaksinasi agaknya berjalan lambat begitu? Jadi begini Mbak, memang sudah disebut bahwa ini kondisi extraordinary pemerintah sah-sah aja membuat kebijakan-kebijakan yang extraordinary demi untuk menolong ekonomi begitu ya. Tapi seperti halnya kita sebut ya kebijakan misalnya relaksasi PPNBM ini kan istilahnya jump start. Jump start itu kan kita tahu jump start, namanya jump start itu sementara begitu ya. Tapi kalau obat yang paling utama untuk pemulihan ekonomi, istilahnya pemerintah yang sering disebut-sebut game changers adalah vaksin yang paling utama. Ya karena ini game changersnya ya memang ini harus dimainkan secara lebih serius supaya terjadi perubahan yang lebih mendasar. Memang kita lihat terus ada kemajuan, misalnya sampai kemarin sudah ada 1 juta orang divaksin dan sebagainya. Cuma ini kalau kita lihat angkanya dari target yang sekitar 181 juta kan masih sangat kecil ya. Artinya perlu upaya-upaya ekstra dan itu saya yakin tidak gampang karena di masing-masing daerah tantangannya macam-macam. Dari sisi akseptasi penerimaan masyarakat maupun dari sisi teknis lapangannya. Tapi bagaimanapun ini harus dijalankan karena ini satu-satunya yang akan membuat satu masyarakat juga merasa confidence untuk berbelanja, untuk konsumsi lagi. Lalu kedua juga pengusaha merasa confidence, merasa yakin untuk misalnya ekspansi dan sebagainya. Dan ini harus cepat. Kenapa cepat? Mungkin menarik ya. Kemarin ada tulisan di Harian Kompas yang ditulis Pak Khatib Basri mengingatkan kenapa cepat? Karena pemulihan ekonomi saat ini itu bisa terjadi karena kita berada dalam lingkungan yang mendukung, lingkungan internasional yang mendukung. Yaitu pertama, suku bunga lagi rendah. Lalu yang kedua, semua negara sedang menggelontorkan stimulus sehingga secara umum rupiah juga cukup kuat. Tapi ini tidak lama, ini tidak berlangsung lama, tidak selamanya begitu loh. Karena begitu kondisi sudah mulai pulih, atau negara lain misalnya Amerika pulih lebih dulu, itu kebijakan-kebijakan ini mungkin akan segera berbalik. Artinya kemewahan itu tidak bisa dinikmati oleh pemerintahan kita. Nah, jangan sampai kita ketinggalan kereta ketika orang sudah berbalik, kita belum pulih, belum recovery. Nah ini nanti menjadi tantangan berat lagi buat pemerintah. Gitu. Pemulihan di kesehatan dulu gitu ya Mas Cipta. Ya. Oke, saya ke Pak Jongki ini singkat saja. Apakah nanti dari otomotif akan melakukan lobby lagi meminta insentif di atas 1.500 cc? Ya sebetulnya kita lihat kembali lagi saya katakan bahwa yang kita pentingkan adalah yang diproduksi dalam negeri. Nah memang paling besar volume penjualan kita adalah yang di bawah 1.500 cc. Lalu yang antara 1.500 sampai 2.500 juga banyak yang sudah diproduksi dalam negeri. Tetapi jumlahnya tidak terlalu besar. Ya kan? Nah, saya katakan kita juga melihat pabrik komponen. Pabrik komponen ini kan juga harus beroperasi penuh lagi. Ya kan sayang sekali karena kalau tidak kan nanti repot nih. Ya kan itu yang kita tidak ingin sekali gitu. Jadi kita lihat dulu ini 1.500 cc ke bawah, kita lihat karena 60% daripada total penjualan di Indonesia ini
itu adalah mobil-mobil yang jenis SUV, MPV yang 1.500 cc ke bawah. Memang itu benar. Nah, itulah yang kita sasar dulu nomor satu. Nah, supaya ini semua bergerak lagi, ya kan, pabrik kendaraan bermotornya maupun pabrik komponennya. Tadi sudah dikatakan bahwa ada 1,5 juta yang terlibat di dalam industri otomotif ini. Oke, baik. Berarti peluangnya ada begitu ya. Namun demikian harapannya kita sebenarnya sama ya. Harapannya kita insentif terhadap otomotif yang diberikan benar-benar memang menjadi jumpstart perekonomian. Dan tadi juga disebutkan saudara sejumlah aturan ataupun sejumlah insentif tengah dipersiapkan untuk sektor yang lain. Tujuannya adalah untuk meningkatkan ekonomi. Tapi jangan lupakan bahwa yang namanya pemulihan kesehatan adalah yang paling utama saat ini. Terima kasih Bapak-Bapak telah bergabung di Business Talk pada malam hari ini. Terima kasih saudara Anda telah menyaksikan Business Talk. Dengan demikian, saya masih tertarikan undur diri. Sampai jumpa Selasa depan.